Ini gua yang lagi nyoba dapetin semua efek sekaligus di Minecraft untuk dapetin advancement. How did we get here? Gak cuman itu, gue juga kill semua hostile mob, tem semua jenis kucing, datengin seluruh biome yang ada, dikejar-kejar warden, makan semua jenis makanan, bahkan hidupin naga. Itu semua gue lakuin di Minecraft Hardcore. Tapi pertama yang perlu diketahuin, gue udah nyelesain beberapa advancement kayak di video pertama gue yang dapetin full setup netherite armor. Jadi gue nggak mulai dari nol dan gue mulai dari yang paling gampang ke yang paling susah. Zombie Doctor. Cukup gampang, gue tinggal ambil air di kolam, bikin potion of weakness dan dapetin achievement pertama di video ini dan ngelakuin transisi terkeren abad ini. Oke, silakan masuk Pak. Sekarang kita kunci villagernya dan good luck buat villagernya ya. Ini lempar, makan. Sekarang kita tinggal tunggu sampai dia sembuh. Oke, gampang banget. Tiba saatnya gue jadi petani lebah. Yaudah kita cari aja sarang lebahnya karena menurut gue cukup gampang sih. Oke, masuk udah semua ya. Gue culik lu semua. Gue juga perlu breed semua hewan di Minecraft jadi sekalian aja ya. Oh udah jadi, cepet banget ya. Tinggal bakal copper, jadiin copper block. Down. Gak disangka-sangka gue belum pernah mancing ya. Let's go mancing. Oke, dapat ikan pertama. Let's go. Gue ambil kerang obsidian buat dapetin achievement siapa yang memotong bawang. Habis itu gue nyari last cave, habitat asli axolotl dan menculiknya. Gue juga nemu ruin di bawah air dan kebetulan banget gue pakai axolotl gue buat kill mereka. Dunia perikanan udah selesai, sekarang maju ke dunia perkodokan. Gue yang udah full setup netherite gini disuruh nyari kecebong, bayangin. Dan di perjalanan gue nemu mushroom bayam yang lumayan langka buat ngisi advancement adventuring time. Pas gue udah nyampe di swamp ternyata nggak ada katak yang nge-spawn sama sekali loh. Jadi gue terbang lagi ribuan blok ke mangrove swamp, akhirnya nemu deh. Nah bagus, beranak cucu lah. Oh habis nelur ya, oh nice. Udah bisa diambil kan, lah. Kok hilang? Kok bisa diambil nih? Gue ternyata salah, yang bisa dibawa di bucket itu bukan telurnya tapi kecebongnya. Jadi setelah tas, gue bawa kecebongnya ke dalam bucket. Gue bawa mereka ke beberapa biome buat dapetin beberapa varian yang beda dan ngasih makan mereka pakai slime biar cepat pertumbuhannya. Sekarang lu ikut gue ke dalam portal ya. Jangan kemana-mana, jangan jatuh, please. Oke. Kok loncat? Ya. Oh aman. Makan dia semua. Nice, ini dia gue cari-cari. Sekarang giliran kamu ya. Kodok terakhir. Tinggal ikat dia pakai tali, dapat advancement. Wah, gila dibantai, cowok. Sama si coklat ini. Pas gue mau bawa katak yang terakhir terbang, dia malah kejedot dan mati. Jadi cacing, guys. Jadi yaudah, gue bawa magma cube-nya aja ke overworld dan mindahin katak dari biome es dan terbang ke portal yang tadi gue bikin. Setelah sedikit perjuangan, akhirnya suara yang bikin satisfying pun terdengar. Get in the boat, and a float, and a goat, and a boat, and a toad, that blood. Kalau nggak salah gue ada glow insect. Nah, nah gini aja. Boom. Naik sini bang. Ya, jadi asap guys. Nah, gitu doang ternyata. Kirain harus ke sungai. Nggak nyangka ternyata gue belum pernah tem hewan sama sekali loh. Gue pergi ke savana buat ambil kulit armadillo cappuccino dan di perjalanan gue nemu alay dan gue selamatin mereka buat dapetin salah satu advancement. Gue juga tem serigala buat gue pasangin armor armadillo beserta advancement yang tergantung di dalamnya. Karena gue juga perlu tem seluruh 9 varian serigala di berbagai biome. Kayaknya sekarang gue mau ngerjain seluruh varian kucing ya. Oke, jadi village ini bakalan gue sulap jadi ramai banget soalnya village itu penghasil kucing terbesar. Gue bakal breed mereka semua. Nih ambil nih. Wih udah ada anak guys. Anak kecil. Ada kucing pertama tuh. Pelan-pelan aja ya. Alah lama udah gue kejar aja lah. Sini lo, adu lari kita bang. Nah gitu dong. Kucing kedua sini. Aduh gesit banget yang ini. Wah nice gila. Kucing ketiga. Wih pada main kejar-kejaran di bocil nih. Bisa gitu ya. Ya yang ini gak diajak main. Gue sekalian mau ngebreed serigala supaya biar lebih cepat gitu. Karena gue masih punya misi ngebreed semua hewan. Oh iya, gue kan ada misi jalan di atas salju ya. Oke, gampang banget kayak gitu doang. Oh ini ada anjing hutan nih lumayan lah ya, koleksi nambah 1. Baru kali ini nih gue nggak ngejar kucingnya yang ngepering gue sekarang.
kucing village gue kurang satu dan itu yang paling susah nemuinnya. Jadi buat isi waktu gue jalan-jalan ke Sparse Jungle dan Wooded Badlands buat nyari varian wolf di sana. Sampai akhirnya gue nemu varian kucing yang tersisa di village dan habis itu gue langsung terbang ke Swamp Hut, tempat kucing hitam peliharaan penyihir di sana buat gue jinakin. Mohon maaf kucing, tuan lu gue bunuh ya. Sini hitam. Wah, gila perjuangannya coy. Susah banget lo ngumpulin mereka itu. Soal kucing udah selesai, lanjut ke serigala. Mereka ini agak-agak susah nemunya karena nge-spawnnya jarang. Tapi di sini gue beruntung banget nemu 2 bayam habitat 2 wolf berdampingan, jadi nggak perlu jauh-jauh. BTW salah satu advancement tersusah yaitu discover semua bayam hampir selesai. Soalnya gue keliling sana sini buat nyari varian wolf ini ya. Pas gue nyari wolf di Bayam Grove, gue nggak punya bone. Untung 2 keping dari skeleton udah cukup buat ngetem si putih ini. Oh gila coy, itu yang terakhir coy. Wah gila, susah banget nyarinya yang ini nih. Let's go. Perjuangannya coy, asli. Di perjalanan gue berikutnya, gue mau nyelesain advancement makan semua jenis makanan. Untuk beberapa makanan yang pernah gue makan, bakal tetap gue kumpulin juga, biar gak ada yang kelewat. Gue terbang buat nyari Ancient City karena di sana banyak notch apple alias enchanted golden apple. Gue buka beberapa chest, belum nemu juga, dan gue takut banget ya sama Warden karena saking takutnya gue jalan jongkok sampai dapat advancement sneak 100. Gue mau terobos aja lah ya, ngancurin ini. Oh, dia muncul. Tapi kalau gue diem harusnya aman kan. Dia kan gak bisa ngelihat. Dia cuma bisa dengar suara kan. Kok dia kesini ya? Dia ngeliat gue gak sih? Wah gila. Wah ngeri banget. Sumpah. Nah akhirnya. Ini dia yang gue cari-cari ya, enchanted golden apple. Susah banget sih lu nyarinya. Gue lanjut ngumpulin makan yang gampang kayak wheat, raw chicken, salmon, pumpkin pie, tropical fish, sup jamur. Oh iya gue lupa. Padahal tinggal ambil dari sapu jamur aja kan bisa. Daging kelinci, sebotol garam dan madu, dan juga kentang beracun. Oke, ini dia saatnya. Gue bakal berdiri di magma block biar kena damage dan nge-trigger hunger bar. Yang tersisa di tab husbandry itu advancement breed semua hewan. Gua awalin dengan breed kuda dan juga kawin silang antara kuda dan donkey. Gue pergi ke jungle buat breed ocelot dan panda. Ke pantai buat breed penyu. Pergi ke meadow buat breed kelinci. Ke gunung es buat breed kambing gunung dan rubah salju. Yang paling susah tuh breed camel karena dia cuma spawn 1 di setiap desa di desert dan gak bisa naik boat. Karena jarak antar desa jauh, gue harus bikin portal nether biar cepat mindahinnya. Nyelesainnya ngabisin banyak waktu juga sih. Tapi gue lanjut ngebreed sapi jamur, axolotl ke nether buat breed hoglin dan strider. Dan pas perjalanan nyari Elama, gue malah dapet ini. Loh, bisa-bisanya. Ya bagus sih. Gue lanjut nyari telur sniffer yang mana susah banget. Udah gitu gue salah karena nggak tahu kalau telur sniffer itu ada di mana. Gue nyari berjam-jam di Trial Ruins dari lubang kecil sampai jadi kayak dungeon dan gak ketemu satupun. Ya iyalah, soalnya telur sniffer itu cuma ada di Suspicious Sand yang bisa ditemuin di ruin yang ada di Warm Ocean. Oke, sekarang kita cuma perlu sabar nungguin 2 telur ini menetas ya. Oh, udah retak nih, udah mulai retak nih. Wih, udah pecah 1. Wih, pecah 1 lagi. Mantap, barengan gitu ya. Sekarang kita tinggal kasih makan. Nah, tinggal 1 lagi berarti Elama. Untung ketemu lu di sini ya. Dengan ini harusnya mereka berdua jadi yang terakhir. Nice, lanjut. Tugas gue selanjutnya itu bangkitkan kembali Ender Dragon. Jadi gue terbang ke Nether buat cari beberapa gas buat gue ambil air matanya sebagai bahan bikin end crystal. Dan karena lumayan lama, gue buat platform di atas bedrock dan ternyata bener aja, gas jadi lebih cepat munculnya di situ. Dan setelah dirasa cukup, gue langsung berangkat ke DN buat ngalahin naga. Mari kita bangkitkan kembali raja terakhir Minecraft. Aslinya mah gampang sih. Wuh, keren banget cuy. Nyala semua end kristalnya ya. Aduh, kayaknya bakalan repot nih ya. Oke, gue juga ada misi deh ngambilin ini. Nah. Wah, ya lo udah hancur semua, nggak bisa ngehil lagi lo ya bang.
Wow. Totem gue habis dong. Ya sudahlah. Berarti gue harus lebih hati-hati nih. Soalnya gue udah nggak punya totem ya. Cuman X gue kok nggak ada damage-nya ini ya. Dikit lagi. Ayo, jangan kabur. Nice. Seperti biasa, gampang. Setelah itu, gue nyiapin bed banyak buat ngeledakin nether karena gue mau nyari ancient debris dan dijadiin netherite ingot sebagai bahan buat craft lodestone. Ternyata nggak makan banyak waktu buat nyari ancient debris dan pas lodestone udah selesai, gue ambilin kerang obsidian yang kemudian dibuat jadi respawn anchor. Dan sebelum gue pulang, gue mampir buat naikin strider buat dapetin advancement, dan gue juga bawa stridernya ke overworld buat advancement berikutnya. Yang mana lumayan ngerepotin ya, karena gue harus bikin jalan sepanjang 50 blok dan bolak-balik ke nether buat ambilin lava terus menuhin 50 blok tadi. Oke, langsung aja kita coba. Nih kayaknya gua nggak muat nih. Wah. Kan. Aduh, udahlah gua lebarin dulu lah ya. Oke, saatnya kita coba pembuktian. Kok gini ya, jalannya madet-madet gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Woi, lama banget ini jalannya, woi. Dikit lagi. Wow, bisa ternyata guys. Ya bagus lah. Udah, sekarang lu gak dibutuhin. Sekarang tinggal 2 advancement tersisa, tapi mereka ini termasuk yang tersusah. Gue mulai dari ambil obsidian karena gue mau mindahin gas yang mana ukurannya gede banget ke overworld, dan itu butuh portal yang gede banget juga. Gue nyoba mindahin gas yang spawn di atas template di nether roof yang tadi gue bikin, dan ternyata susah banget karena mereka terbang tinggi-tinggi melulu. Jadi gue mutusin ngebuat gas farm, dan ini yang terjadi. Kenapa ini dia? Wih, kena damage ya? Oh iya, pakai snow powder, cok. Jangan mati dong, please. Ada damage-nya nggak sih snow powder ya? Kita ganti aja nih bawahnya pakai portal biar langsung pindah ya kalau dinyalain kan. Please, jangan mati dulu. Ya. Oh, ada lagi, nice. Ya, sama ya, lupa gua. Gimana caranya ya? Coba gue dorong nih. Ya, mati lagi. Oke, ini yang ketiga. Oh, dia kena damage juga, tapi kayaknya kalau kita cepet bisa sih ya, dia darahnya kesisa gitu kan. Kita dorong-dorongin aja kali ini. Nah, oke, so far so good. Aduh, kebuk, nggak sengaja. Jangan mati, please. Ya, mati lagi. Ya udahlah, kita ganti aja nih bawahnya pakai portal ya, biar langsung pindahin. Loh, malah muncul di sini dia. Oke. Kita naikin dulu nih ke minecart. Oke, nice, kita dorong. Nah, gitu keluar. Oke. Semoga nggak mati. Let's go. Kenapa nge-lag kayak gini ya? Udahlah, yang penting selesai. Susah banget loh. Selanjutnya gue buat decorated pot yang gue dapat kepingannya dari Trial Ruins. Gue juga pergi ke nether cuman buat ngeliat balon nangis pakai teropong. Habis itu gue juga buat crossbow dan pergi ke villager outpost buat ngejar mereka pakai crossbow yang biasa mereka pakai. Gue mulai menjelajahi lautan buat cari buried treasure dan juga trident, yang mana susah banget, asli. Kalau ketemu drowned yang pegang nautilus shell juga langsung gue kill ya, sekalian buat bahan bikin conduit. Gue mau ke trial chamber dulu karena gue baru tahu ternyata trident bisa didapetin ya dari vault di trial chamber. Menyala bangku. Wow, lawannya receh-receh. Zombie kecil. Wah, raja terakhir nih. Ngeri banget, larinya kenceng. Coba ya kita gacha, apakah langsung dapat? Ya nggak mungkin sih. Coba kita minum, katanya kalau minum ini lawannya jadi lebih susah. Oh iya benar. Anak-anak zombinya sekarang megang pedang ya, tadi kan tangan kosong tuh. Sama pakai armor juga mereka. Tapi ya biasa aja sih. Soalnya armor gue udah mantap kan. Oke, kita lihat bakalan dapat apa. Oke, oh. Lawannya susah banget dapat wortel. Oh ini dia nih, gue baru lihat nih ada beris. Rame banget sih.
kirain bakal dapat advancement. Aduh, rame banget ini, apa yang terjadi sih? Woi, chaos banget. Akhirnya kita dapat kunci yang kedua. Kunci yang ketiga. Oke, sekarang kita gacha aja ya. Buat dapetin mace. Susah banget soalnya dia dapetin heavy core itu. Aduh, susah banget dah. Please, dapat please. Gue mau nyoba sesuatu nih. Gue mau liatin dan nanti kalau udah muncul heavy core bakalan gue. Nah, kayak gini. Ya, telat ya. Kurang fast hand coy. Tapi nggak apa-apa lah. Kita dapat notch apple. Oke, kita coba lagi nih. Nah, gitu dong dapat. Wih, gelo, ternyata berhasil, guys. Nice. Gelo, ternyata gampang juga ya nyari advancement di sini. Mari kita coba mace kita review kepada Iron Golem ya. Wah, satu hit mati coy, gelo. Satisfying banget dah pakai ginian. Lah gitu doang, tapi advancementnya bunyinya keren lah. Padahal gitu doang. Jujur gue frustasi nyari trident yang dipegang drone dan harus terbang sana sini. Jadi gue mutusin untuk ngebuat drone farm biar gue bisa santai nyari drone-nya. Dan farm ini lumayan gede, makan lumayan banyak waktu buat dibikin. Oke, kita kedatangan tamu nih untuk dijadikan bahan percobaan nih ya. Semoga berhasil. Harusnya bisa ya. Yah, gagal cok. Oke, ini dia tamu kita kedua ya. 2 kali pakai kapak dan sekali pakai tangan. Oke. Harusnya bisa sekarang. Let's go. Thank you ya tutorial YouTube. Gue diajarin sama tutorial coy. Gue farming deh tuh para drone-nya. Dan ternyata gak makan waktu lama buat dapetin trident yang gue cari-cari. Gue senang banget dan gue langsung nukerin buku mending ke villager. Dan memperbaiki durability dari si trident-nya. Gak lupa gue juga ubah salah satu villager untuk jualan buku channeling. Biar keren kan punya garpu bisa ngeluarin geledek. Dan setelah semuanya siap, gue AFK sambil nunggu badai petir datang. Oke, badainya udah datang nih ya. Saatnya kita kutuk para villager dengan garpu gue. Garpu somai. Jadi witch kan lu ya. Nice. Kita juga bikin iron golem lah. Soalnya gue disuruh begini sih sama advancementnya. Ikutin aja. Sekarang gue mau gali ke bawah sampai ke bedrock. Oke, dan sekarang kita terbang sampai ke limit yang paling atas. Nah, kayaknya cukup ya 300-an. Gue gak mau nengok kemana-mana ya. Soalnya gue gak punya totem. Kalau jatuh gue mati. Please. Oke, selamat. Nice gitu dong. Gue lanjut dengan nyelesain advancement yang gampang. Kayak naruh comparator di depan bookshelf. Juga nge-craft crafters dengan crafters. Ya. Yes. Gue lanjut nyelesain misi yang sulit dengan menculik skeleton dan lari mundur sejauh 50 blok. Oke. Kita mulai. Susah banget ngarahinnya dah. Ya ampun. Jauh banget ternyata 50 blok dong ya. Kirain gampang loh. Udah gue culik gitu, gue diemin. Kena sekali dong. Sekali aja. Nah, sekali lagi. Mati sih harusnya. Aduh. Aim gue busuk banget dah. Nah, gitu dong dari tadi ya. Akhirnya. Susah juga loh. Gue lanjut dengan advancement yang lebih susah. Ngumpulin 8 armor trim yang berbeda dari 8 struktur dan yang pasti sangat mengancam nyawa gue. Dan doain aja ya, semoga gue gak mati di perjalanan panjang ini. Jadi gue alin aja dengan menjelajah NCT karena menurut gue ini lebih gampang dibanding tempat yang lain. Tapi nyarinya butuh effort juga sih. Setelah dapat, gue lanjut ke Bastion, sebuah struktur bangunan di mana banyak pemain hardcore mati di sana. Nyarinya dijagain. Ngeri banget, gue gak ada totem soalnya. Udah gitu mereka keras banget tau darahnya. Oh, nggak ada ya. Di mana ya berarti nyarinya? Mengancam nyawa nih. Jangan-jangan di bawah kali ya. Coba kita turun kali ya. Ngeri banget asli. Soalnya gue jarang kesini. Isi pak. Numpang ngambil chest ya pak ya. Mending lu mati aja sono.
Ya nggak ada juga guys. Nyari di mana dong berarti? Aduh, masa ke bestian lain? Banyak banget. Wah. Wah, nggak mati-mati. Hampir aja gue mati, gila. Sakit banget damage-nya, gue udah full netherite armor loh bang. Wih, nambah banyak. Nah, mati lo semua ya. Counter satu-satunya emang cuman manjat doang sih. Nggak ada juga. Aduh, susah banget guys. Nah ini dia chestnya di sini ternyata. Please. Nah gitu dong. Dari tadi susah banget nyarinya loh. Gua ke Nether Fortress buat ambil salah satu template di sana dan gua mengunjungi Ancient City, sebuah bangunan yang paling gua takutin karena Warden itu kalau di mode hardcore darahnya super tebel dan damage-nya satu hit mati. Gua ngehit pakai trident aja butuh berpuluh-puluh kali baru mati, dan setelah ambil template di sana, gua ke Ocean Monument dan harus bunuhin Nyonya Puff satu persatu dan berharap bisa ngedrop template yang gue butuhin. Sini kau. Wih, apaan tuh, ada hantunya lewat. Loh, kok dia joget-joget begitu ya? Please ngedrop bang. Oh nggak mungkin ya, dalam sekali tabok. Keras banget dah. Aduh nggak ngedrop juga. Mati loh. Wih, akhirnya ngedrop. Yoi, gue kira bohongan doang, ternyata bener bisa ngedrop dari dia loh. Ini celana dan yang terakhir sepatu. Let's go. Gelo boy. Susah loh nyari ini semua. Nggak main-main bos. Kokoa kosi semida. Wih, nyampe dia. Tapi nggak ada damage sih. Cuman 0 damage. Ini dia nyawanya, kita bunuh dia ya. Soalnya tadi gua bunuh Warden nggak nambah loh statistiknya. Berarti Warden nggak termasuk dan wow, matinya keren sekali guys. Udah kayak zombie di Demon Slayer. Nih, gua ambilin aja lah ya, kelihatannya bagus sih, hehe. Buat pajangan aja di rumah kalau malam gitu kan, bisa menyala-nyala bangku. Oke, sekarang kita tinggal bikin portal buat ngubungin Overworld ke Nether. Sekarang kita tinggal cari, loh, kok ditakut ya? Sini bang, pindah bang. Gue mau pindahin dia supaya dia jadi zombie fight Hoglin ya, bukan Hoglin lagi. Tapi dia kok takut sama portal ya, gue baru tahu loh. Udah yuk, sini kita dorong aja pakai kereta nih ya, secara paksa. Ih, kejepit. No. Ya, mati dia guys, belum juga berubah. Ya adalah sini aja, semoga dia nggak takut juga ya, ribet juga soalnya naik kereta. Oke, berani. Nice, kita tinggal kabur sampai dia jadi zombie fight piglin. Nah udah. Nah satu lagi guys, let's go. Ya udah, kita mau nggak mau secara paksa nih mendorong. Nah semoga lu nggak kejepit lagi ya. Kita tinggal tunggu dia. Dasar gendut lu, dari tadi gue pakai kereta dia mati mulu guys, kejepit. Oke, harusnya gue udah dapat achievement. Let's go baby. Ngapain gue capek-capek bunuh Warden tadi? Setelah itu gue nyoba angkat villager yang ada di dalam boat pakai lead dan elytra. Semua percobaan gagal dan gue mutusin buat naik blok satu persatu sampai puncak limit blok di Minecraft. Sekarang gue bingung caranya biar dia mau naik ke sini. Semoga dengan ini bisa ya. Jangan jatuh please. Oke, nice. Sekarang lu naik ke atas ya. Coba kita akalin pakai kasur, siapa tahu dia mau tidur kan, udah malam soalnya ya. Sini Nina, bobo Nina. Oke, dia naik tapi dia nggak mau bobo. Ya udahlah, kita trade aja kan. Oke, start trader complete. Kali ini gue terpaksa balik ke DN dan ngehidupin naga lagi untuk ketiga kalinya. Alasannya lumayan konyol. Lo tau apa? Gue lupa ngeliat naga pakai teropong. Iya, cuma gara-gara itu doang guys. Udah gitu trident gue hilang karena nggak kena ke kristal pas gue mau lempar. Tapi untung aja gue udah punya trident farm sih. Dan setelah sedikit pertarungan terjadi, gue berhasil ngalahin naga untuk ketiga kalinya. Dilanjut dengan nyelesain advancement rahasia. Yang pertama gue naruh cake di atas note block dan biarin si alay naruh cake di atasnya juga. Gue dapetin advancement selanjutnya, gue lumayan kewalahan ngumpulin 4 mob dalam satu blok dan gue tembak pakai crossbow piercing. Gue dapetin advancement arbalistik. Setelah semuanya selesai, yang terakhir ini yang paling susah ya. Gue mulai dengan ngumpulin beberapa mob yang gue perlu ke satu tempat dan shulker adalah pilihan pertama gue. Mohon kerjasamanya ya.
Jangan sampai nyangkut atau apalah. Oke, berhasil. No. Wow, untung dia nggak mati. Untung lu keras lo ya, ada cangkang lu. Nice. Kita tutup aja biar dia nggak kabur nih. Wahai penduduk desa, saya pinjam satu villagernya ya. Sini lu deket-deket shulker yang tadi. Oke, ini kondit yang tadi gua kumpulin nih. Maksudnya yang gue cari di treasure map, loh kok nggak nyala? Coba kita taruh di tengah. Loh, kok nggak nyala juga? Jangan-jangan harus full water source ya. Nah, gitu. Benar berarti guys. Harus full air semua. Kita culik di si dolphin nih. Kita bawa ke tempat yang tadi juga ya. Nggak lupa gue juga mau mindahin beacon ke tempat yang tadi. Karena gue mau mulai raid, gue tutupin villagernya aja ya biar aman dari penjahat. Kita tutup semua dan kita pastikan aman dari serangan villager yang jahat. Tapi sebelum mulai raid, gue masih punya satu misi rahasia. Serem banget coy. Mana nih dia nggak muncul-muncul? Oh itu dia. Wah, sumpah gue harus ngapain? Kita gebuk sekali-kali ya. Nah, sini lo kejar gue. Sakit banget. Oke, nice. Dia masuk. Kejar aku. Ayo sini lari. Bisa dengar suara gue kan lo? Oke guys, mumpung gue dikejar-kejar, jadi gue mau bilang makasih banget buat yang kemarin udah komen ya. Itu komentarnya positif semua dan gue senang banget bacain komentar kalian satu persatu. Jadi panjang umur lah buat yang komen. Sabar, dikit lagi sampai nih. Dia larinya lumayan lama ya, cepetan lari gue daripada dia. Makan lo dah. Dikit lagi sini. Semoga dia nggak belok, tapi dia masuk ke portal, please. Wah, sakit banget gila. Nice, masuk. Oke, jangan lupa kita kasih nama biar dia nggak kabur. Selamat datang di dunia Tuan Warden. Jangan bunuh siapa-siapa di sini ya. Satu lagi pekerjaan karena gue lupa ya buat ngambil Wither Rose pas gue spawn Wither kemarin. Ada. Oh nice, percobaan kedua. Dapat lagi langsung gilo. Oke, ternyata lumayan gampang ya. Perasaan kemarin susah dah nyari kepalanya itu. Sini ayam, masuk ke kapal dan lu akan jadi tumba. Maksudnya jadi relawan. Dan semoga lu selamat ya. Ya nggak mungkin lah selamat, orang gue pengen ngambil Wither Rose dari lu sih. Ya udahlah, udah gitu doang sih. Tujuan gue nge-spawn Wither ya. Udah kita bantai dia dengan sangat cepat. Gue ngumpulin semua bahan buat bikin semua 12 ramuan. Dan gue menyulap bahan tersebut jadi potion yang aslinya makan 30 menit buat bikinnya. Dan setelah semua siap, gue memulai raid buat dapetin efek Hero of the Village. Oke, kita mulai aja. Semoga gua nggak mati di raid kali ini. Cuman kali ini gue dibantu banyak golem ya dari village. Gede banget badannya. Tapi dengan kekuatan pedang Sigma lu nggak ada apa-apanya bang di hadapan gua. Tapi keras juga tetap sih. Nah, gitu dong dari tadi. Wah, apa yang terjadi nih, rame banget woi. Ada apa ini teman-teman? Banyak fax, banyak villager. Aduh, untung gue punya totem banyak nih dari evoker. Gue bunuh-bunuhin. Wah, gila pada ngumpul di sini weh, ada 3 badak weh. Cap kaki 3 badak lah. Gila rame banget. Bisa mati gue. Nah, mati semua badaknya ya. Tinggal receh-recehnya, tapi banyak banget ngeselin woi. Tolong. Ya hancur lagi nih mah totem gua. Wih, banyak banget itu anak buahnya deh yang fax-nya itu. Mati lo. Nice, gelo. Wih, gue dapet advancement coy. Setelah gue dapetin efek hero, gue langsung dengan sigap terbang ke end portal karena di sana itu trail chamber terdekat yang bisa gue temuin buat ambil efek Trail Omen. Habis itu gue juga terbang ke Ocean Monument buat ambil efek Mining Fatigue. Oke, ini dia latihan gue selama ini. Semoga nggak sia-sia ya. Gue udah ngapalin nih. Walaupun belum terlalu hafal, cuman doakan saja kawan-kawan. Apalagi terus? Oh ini. Minum. Habis itu gue harus panahin diri gue. Oke, berenang. Oh bisa. Dan ya, gue gagal dapetin advancement. How did we get here? Jadi gue harus coba sekali lagi.
Let's go. Wah gila cuy. Bener-bener harus timingnya pas banget ya. Harus fast hand juga untuk gue berhasil. Untung juga gue nyimpan potion cadangan ya. Thank you buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.